Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan bab-bab yang terupdate, yaitu bab 4294 sampai bab 4297. Oke, kita langsung aja. Bab 4294. Menurut pendapat Ye Chen, setiap sampah dari jenis yang sama seperti Fei Haoyang harus dibunuh. Jika tidak, jika mereka benar-benar diserahkan kepada Departemen Yudisial Amerika Serikat, tidak satupun dari orang-orang ini yang akan membayar harga dengan nyawa mereka. Selain itu, dilihat dari penegakan hukum dan operasi kotak hitam dari Departemen Kehakiman setempat, orang-orang kaya dan berkuasa ini dapat hidup dengan sangat baik di penjara, bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk membiarkan Wan Longdian membunuh semua orang itu sekaligus, tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Wan Pojun secara alami memahami niat Ye Chen dengan sangat baik dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya sudah mengetahui informasi tentang orang-orang ini. Mereka pada dasarnya semua ada di New York dan bahkan ada yang mengatur tenaga kerja. Mulai malam ini, buru binatang buas ini." Vacation yang berada di sampingnya bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, lalu kapan Anda akan mengungkapkan masalah ini dan materi video itu?" Ye Chen melihat keluar jendela dan berkata, "Ketika bulan gelap dan api menyala, saya akan meminta seseorang menggugah video ke internet nanti. Dengan opini publik bahwa Fei Haoyang diculik sebelumnya, masalah ini pasti akan terjadi. Itu menyebabkan kegemparan dan ketika saatnya tiba, para peserta akan menemukan cara untuk melarikan diri dari Amerika Serikat sesegera mungkin untuk menghindari sanksi hukum. Hanya untuk memanfaatkan angin ini untuk menakut-nakuti mereka terlebih dahulu dan kemudian tangkap mereka semua." Lagi pula, dia memandang Fei Kexin dan menginstruksikan, "Keluarga Fei harus berbicara setelah insiden itu terungkap, sehingga orang tahu bahwa Anda melakukan hubungan masyarakat krisis setelah melihat insiden itu, dan jangan biarkan orang melihatnya. Anda teman-teman itu karena kamu sudah bersiap sebelumnya, dan jika kamu melakukannya, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu untukmu." Fei Kexin mengangguk dengan serius dan berkata, "Oke Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen sedikit mengangguk berbalik untuk melihat Wan Pojun dan berkata, "Oke Pojun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Luangkan waktu untuk memimpin orang untuk mengendalikannya. Dan ingat, untuk tidak membiarkan binatang buas itu melarikan diri." Wan Pojun bersuruh, "Tuan Ye, yakinlah saya pasti akan menangani masalah ini tanpa gagal." Setelah itu, Wan Pojun segera berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Malam ini, sekelompok besar iblis ditakdirkan untuk tidak dapat melihat matahari besok pagi. Setelah Wan Pojun pergi, Ye Chen memandang keluarga Fei dan bertanya dengan dingin, "Saya akan membiarkan Nona Fei menangani masalah ini dengan otoritas penuh. Apakah Anda punya pendapat?" Semua orang menggelengkan kepala dan tidak ada yang keberatan. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki pendapat. Bagaimanapun, siapapun yang maju akan menjadi sasaran kritik publik untuk masalah ini, dan tidak ada yang mau mengambil hal ini tanpa pamrih seperti itu. Namun, Fei Yanzhong dan Fei Shanghai terus menebak-nebak apa yang dimaksud Ye Chen di dalam hati mereka. Sampai sekarang, Ye Chen tidak pernah mengatakan bahwa Fei Kexin harus melakukan pekerjaan kepala keluarga Fei. Sejauh ini, Fei Shanghai masih menjadi kepala keluarga Fei yang sah, dan dia sendiri ingin mempertahankan posisi yang diperoleh dengan susah payah itu sebanyak mungkin. Karena dia tahu betul bahwa hanya jika dia terus duduk sebagai kepala keluarga Fei, putra Fei Xiaobin akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Dan sekarang yang paling dia khawatirkan adalah lelaki tua Fei Yanzhong. Meskipun Fei Yanzhong tidak dapat secara langsung mengambil kembali posisi kepala keluarga, dia adalah pemilik sebagian besar aset keluarga Fei. Namun, menyusut lebih baik daripada tidak ada air. Fei Shanghai tidak ingin berakhir dengan keranjang bambu.
Oke, kita lanjut lagi ke bab 4295. Oleh karena itu, yang paling ditakuti Fei Shanghai adalah Ye Chen tiba-tiba melewati batas. Jika tidak begitu, dia kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga. Itu tidak akan berarti apa-apa. Pada saat ini, Fei Yanzhong sangat gelisah. Dia secara alami berharap untuk mendapatkan kembali posisi tuan rumah dan melakukan serangan balik mutlak. Namun, jika Ye Chen tidak mengatakan ini, dia benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Oleh karena itu, Fei Yanzhong telah menunggu Ye Chen untuk mengungkapkan posisinya. Jika tidak, sebagai orang tua yang kesepian dengan dukungan cucunya sendiri, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali posisi kepala keluarga. Tepat ketika mereka berdua hamil, Ye Chen tiba-tiba berkata kepada mereka, "Kalian berdua, satu adalah kepala keluarga Fei saat ini. Yang lain adalah kepala keluarga sebelumnya. Dan Fei Haoyang ada di mata kalian berdua. Di bawahnya ada begitu banyak tindakan keji yang membuat orang dan dewa marah. Dan kalian berdua juga memiliki tanggung jawab manajemen yang tidak tepat. Jadi aku ingin tahu apa yang kalian berdua katakan sekarang." Fei Shanghai terkejut. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Ye, sudah kurang dari setengah bulan sejak saya menjadi kepala keluarga Fei. Tanggung jawab ini seharusnya tidak jatuh kepada saya. Harap diperhatikan." Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Fei Yanzhong lagi dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, dalam lebih dari 20 tahun kehidupan Haoyang, 99% waktu dihabiskan oleh ayahku, Fei Yanzhong, patriark dia adalah harus disalahkan untuk ini." Ketika Fei Yanzhong mendengar ini, ekspresinya sangat jelek. Dan dia juga tahu persis apa yang dimaksud Ye Chen. Insiden Fei Haoyang bukan sekali atau dua kali, tetapi selama bertahun-tahun. Dalam hal posisi, tetapi dia tidak menyadarinya. Dan dia secara alami memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Jadi, dia hanya bisa melangkah maju, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Ye, Shanghai benar, sangat sulit untuk disalahkan untuk ini, dan saya minta Tuan Ye untuk menghukum." Ye Chen melambaikan tangannya, "Aku tidak akan menghukummu, bagaimanapun, kamu sudah seusia ini. Bahkan jika kamu membunuh seseorang, pengadilan tidak akan menghukummu." Fei Yanzhong merasa seolah-olah dia telah diberi amnesti dan buru-buru membungkuk. "Terima kasih Tuan Ye atas kemurahan hati Anda." Ye Chen menoleh untuk melihat Fei Shanghai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Fei Shanghai, bahkan jika kamu baru menjadi kepala rumah selama setengah bulan, kamu masih harus memikul tanggung jawab selama setengah bulan. Saat ini, itu bukan ayahmu. Kamu bisa keluar sendiri." Fei Shanghai buru-buru berkata, "Tuan Ye benar, saya memiliki tanggung jawab. Saya juga meminta Anda untuk menghukum." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Seperti yang Anda katakan tadi, tanggung jawab manajemen yang tidak tepat. Ayahmu menyumbang 99% dan Anda menyumbang 1%. Dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk 99%. Sekarang Anda adalah 1%, jadi tentu saja tidak ada yang perlu dikejar." Ketika Fei Shanghai mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih. Kebaikan dan kebajikan besar Anda tidak akan terlupakan dalam hidup saya." Ye Chen mendengus, mengangguk acuh tak acuh dan berkata, "Meskipun saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kalian berdua, tetapi menurut saya, Anda berdua memiliki noda pada manajemen keluarga Fei. Setelah insiden ini terungkap, keluarga Fei sangat membutuhkan pembersihan. Dan orang yang tidak bersalah untuk berdiri dan memimpin keluarga Fei keluar dari bayang-bayang. Jadi, di masa depan, kalian berdua tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga Fei." Ketika kedua mendengar ini, hati mereka tiba-tiba terpana. Siapa yang mengira bahwa pada detik-detik terakhir, dia diterima atas jaringan Ye Chen, dan detik ini, Ye Chen mengatakan ini secara langsung. Fei Shanghai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa tanggung jawabnya hanya 1% yang hampir dapat diabaikan.
Ini tidak boleh dianggap sebagai noda, kan? Ye Chen mengurutkan kening dan bertanya, apa? 1% tidak dianggap noda? Selain itu, apakah Anda pikir Anda hanya memiliki noda ini? Fei Shanghai, jangan lupa, Anda mengambil posisi ayah Anda sebagai kepala keluarga saat itu dan mengirim orang untuk memburu kemana-mana. Jika saya tidak meminta Istana Walong untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah dibunuh oleh Anda sejak lama. Mengapa Anda tidak mengekspos kejadian ini dan bertanya kepada orang-orang biasa di Amerika Serikat, mengatakan apa yang mereka pikirkan? Oke, kita lanjut lagi ke bab 4297. Ini. Fei Shanghai terdiam beberapa saat. Jika orang berbicara tentang bagaimana dia memenangkan gelar kepala keluarga, dia dapat dengan percaya diri dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengatakan bahwa dia memperolehnya dengan cara yang sah. Ini yang disebut guru yang terkenal. Kuno dan modern di seluruh dunia, di semua peristiwa besar, seorang guru terkenal, bahkan seorang penyerang keji akan mengarang serangkaian kebohongan untuk kedengarannya tinggi. Belum lagi Fei Shanghai. Namun, jika orang tahu bahwa dia sedang berburu ayah kandungnya di seluruh dunia, ini bukan guru yang terkenal. Setelah skandal semacam ini terungkap, tidak mungkin baginya untuk terus menjadi kepala keluarga, dan dia tidak punya pilihan selain disalahkan dan mengundurkan diri. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melakukan upaya terakhir dan berkata, Tuan Ye, tetapi ayah saya dan saya sama-sama memiliki noda dan tidak lagi cocok untuk menjadi kepala keluarga Fei. Mengapa putra saya Fei Xiaobin tidak mengambil alih? Bagi Fei Shanghai, jika dia hanya menyerahkan kursinya sebagai upaya terakhir, itu adalah menyerahkan kursinya kepada putranya. Namun, Ye Chen menolaknya tanpa ragu-ragu dan berkata dengan dingin, apa? Saat masalah Fei Haoyang akan terungkap, Anda ingin ayah Fei Haoyang menjadi kepala keluarga? Menurut Anda, siapa yang paling ternoda? Apakah kamu cocok menjadi kepala rumah tangga? Aku. Ini. Fei Shanghai tiba-tiba terdiam. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ketika Ye Chen membuang teori tercemar ini, tidak hanya dirinya dan lelaki tua itu yang ditolak, tetapi bahkan putra sulungnya Fei Xiaobin pun ditolak. Dia hanya ingin melamar putra keduanya, tetapi saat ini pikirannya tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Ye Chen telah ada sejak lama hanya untuk menjadikan Kexin kepala keluarga Fei. Alasan mengapa dia tidak mengatakan dengan jelas itu pasti jika saya ingin membuat pelayaran yang mulus dan membuat orang lain terdiam. Jika saya terus menggigit peluru saat ini, begitu saya memprovokasi Ye Chen, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik untuk saya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Ye, karena ini masalahnya, maka saya punya saran untuk kandidat yang lebih cocok. Pada saat ini, putra kedua Fei Shanghai, Fei Xiaojin, sudah bersemangat. Dia merasa tidak memiliki cacat karena kakak laki-laki tertua tidak dapat mewarisi posisi kepala keluarga. Dia hanya mengambil keuntungan dari situasi dan mengambil yang sudah jadi. Selain itu, dia juga merasa bahwa ayahnya pasti akan melamarnya kepada Ye Chen saat ini. Ye Chen memandang Fei Shanghai dengan penuh minat saat ini dan bertanya, siapa kandidat yang cocok? Mari kita dengarkan. Tidak ada yang akan mengira bahwa Fei Shanghai mengepalkan tinjunya pada saat ini dan berkata dengan hormat. Tidak ada yang mengira bahwa Fei Shanghai mengepalkan tinjunya pada saat ini dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya pikir orang yang paling cocok untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga adalah keponakan saya, Fei Kexin. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tubuh Fei Xiaojin runtuh dan dia berseru, Ayah, bagaimana mungkin kepala keluarga Fei membiarkan seorang gadis menjadi orangnya? Kamu sangat bingung. Fei Shanghai memelototi Fei Xiaojin dan bertanya dengan marah, diam untukku. Fei Xiaojin ketakutan oleh matanya dan berperang dingin, dan dia hanya bisa menutup mulutnya dengan bijak.
Fei Yanzhong bahkan tidak berpikir bahwa Fei Shanghai telah berubah begitu cepat. Jadi, dia langsung mengusulkan untuk membiarkan cucunya Fei Kexin menjadi kepala keluarga. Dia tidak bisa berpikir dalam hatinya. Shanghai telah melihat niat Ye Chen dan mulai menggunakan keledai untuk menuruni lereng untuk menyenangkan Ye Chen dan Kexin. Ye Chen memandang Fei Yanzhong saat ini dan bertanya, "Tuan Fei, apakah pendapat Anda tentang proposal Fei Shanghai?" Fei Yanzhong sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa keinginannya untuk mengambil kembali posisi tuan rumah hari ini benar-benar sia-sia. Tampaknya, di bawah pengaruh Ye Chen, putranya Fei Shanghai tidak dapat terus duduk sebagai keluarga Fei. Itu juga berarti bahwa meskipun dia tidak mengambil posisi sebagai tuan rumah, setidaknya dia tidak lagi harus bersembunyi di masa depan dan menghindari pemburuan. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4297. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya juga berpikir bahwa memiliki Fei Kexin sebagai kepala keluarga adalah pilihan yang terbaik saat ini." Ye Chen sedikit mengangguk, memandang Fei Kexin dan berkata, "Nona Fei, bagaimana menurutmu?" Fei Kexin sedikit gugup tiba-tiba. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk mengambil kepala keluarga Fei. Bagaimanapun, keluarga Fei tidak pernah membiarkan seorang wanita menjadi tuan rumah. Apalagi pemikirannya dulu sangat sederhana, yaitu sebelum kakeknya meninggal, ia akan berusaha untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang tua dan anggota keluarga yang lain, sehingga tidak membuat keluarganya tersisih dan diusir setelah kakeknya pergi. Dengan kata lain, dia awalnya ingin memiliki tempat di keluarga Fei yang cukup untuk ditinggali melalui usahanya sendiri. Tetapi dia tidak pernah ingin menjadi pemimpin keluarga. Karena itu, dia agak ragu-ragu untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen tahu bahwa Fei Kexin berbeda dari Song Wanting dan Helena. Song Wanting tidak memiliki ayah dan ibu, jadi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuan Song. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki ambisi dan hanya ingin menjalankan bisnis Jikintang dengan baik. Di masa depan, paman dan sepupunya akan berhasil. Dia sebagai kepala keluarga, dia tertarik dengan warung, sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang stabil. Alasan utama mengapa segaranya berubah besar adalah karena pil permajaan Ye Chen terlalu menggoda untuk Tuan Song, sehingga Tuan Song dan putranya menganggap Song Wanting sebagai duri di pihak mereka. Dapat dikatakan bahwa Song Wanting didorong sepenuhnya oleh Ye Chen ke posisi kepala keluarga Song. Adapun Helena, dia selalu memiliki ambisi dan ambisi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencapai untuk waktu yang lama dan bahkan ditekan secara ekstrim oleh saudara perempuannya Olivia. Ye Chen lah yang memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan dan dia mengikuti tren perputarannya berhasil. Dan Fei Kexin tampaknya berbeda di antara mereka berdua. Dia tidak seperti Song Wanting yang tidak memiliki ambisi sama sekali, dan dia tidak ingin menjadi seperti Helena yang telah mengumpulkan ambisi yang kuat karena kebencian di dalam hatinya. Dia ingin menjadi perantara di antara keduanya. Meskipun dia memiliki ambisi, dia tidak cukup besar untuk mengendalikan seluruh keluarga Fei di tangannya sendiri. Fei Yanzhong melihat bahwa Fei Kexin agak ragu-ragu dan dia merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, dia berpengalaman dan dengan cepat melihat situasi saat ini. Karena Ye Chen tidak membiarkan dirinya menjadi kepala keluarga Fei, situasi terbaik saat ini adalah membiarkan Fei Kexin menggantikannya. Kalau tidak, jika ada yang berhasil, dia khawatir pihak lain akan menyerangnya. Jadi, dia buru-buru berkata dengan Fei Kexin, "Kexin, Tuan Ye menanyakan sesuatu padamu. Cepat dan jawab." Fei Kexin kembali sadar dan berkata dengan gugup, "Tuan Ye, saya khawatir saya tidak bisa memainkan peran yang begitu penting." Ye Chen menunjuk Fei Shanghai dan berkata dengan ringan, "Dia bahkan tidak berpikir dia tidak kompeten, apalagi yang harus kamu khawatirkan."
Ekspresi Fei Shanghai langsung menjadi sangat pahit. Dia juga tahu bahwa meskipun dia puluhan tahun lebih tua dari Fei Kexin, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Fei Kexin yang lebih muda di dalam hal kemampuan manajemen. Namun, dijemput dan dikubur oleh Ye Chen secara langsung, dia tidak bisa menggantungkan di wajahnya. Melihat Fei Kexin masih tidak yakin, Ye Chen berkata, "Nona Fei, dengan situasi keluarga Fei saat ini, hanya Anda yang dapat mengkoordinasikan semua yang ada di dalam rumah. Pikirkan lelaki tua itu, dan kemudian pikirkan yang Anda miliki. Orang tua yang terhormat, jika Anda tidak duduk di posisi kepala keluarga, apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan kehidupan dan keselamatan mereka di masa depan?" Setelah mengatakan ini, Ye Chen berkata lagi, "Jika tebakanku benar, seharusnya tidak ada orang tuamu di keluarga Fei yang hadir malam ini, kan?" Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.